Oke, selamat untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasi hasil kerja kelompok kami dengan topik 1 yang bertema manajemen dan sistem. Pertama-tama, sekarang saya perkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama, Krisyogono Siburani dengan NIM 20183000130. Dan yang kedua, Yohanes Franciscus Yanto dengan NIM 20183000123. Keempat, Gregorius Alpinus dengan NIM 20183000189. Yang keempat, Agustinus L. Suwandi dengan NIM 19089000094. Pertama, apa itu manajemen file? File manajemen sistem biasa juga disebut dengan sistem manajemen file. File manajemen sistem adalah sistem yang sering digunakan oleh perusahaan untuk mengelola dokumen. Tentunya sistem ini sangat mempermudah manajemen file dalam perusahaan. Berikut, sistem manajemen file adalah sebuah sistem yang memiliki banyak manfaat serta fitur. Fitur yang terdapat dalam manajemen file adalah memindai, mengidentifikasi, menyetujui, mempercepat, menyimpan, dan sebagainya. Semua fitur tersebut dapat digunakan hanya dengan satu klik saja. Selanjutnya, manajemen sistem juga didukung oleh software yang mempermudah penggunaan untuk masuk dalam sistem secara bersamaan. Sistem manajemen file manajemen dokumen secara elektronik, mulai dari dokumen yang berbentuk daftar sampai penyimpanan. Selanjutnya, fitur manajemen file. Penggunaan sistem ini juga tidak lepas dari fitur yang sangat berguna. Yang pertama, keamanan data. Fitur keamanan data sangat penting dalam sebuah dokumen yang digunakan oleh perusahaan. Fitur keamanan ini berfungsi untuk melindungi data sensitif dari pihak yang mengakses dari luar. Penggunaan izin akses dalam ekspresi data memastikan hanya orang berwenang yang dapat memiliki dan mengubah file tersebut. Kedua, backup otomatis. Sebuah file yang penting harus disimpan dengan baik untuk menghindari kehilangan atau file yang secara sengaja terhapus. Sistem ini bekerja secara otomatis menyimpan salinan file secara berkala. Apabila terjadi kehilangan data dan kegagalan sistem, backup dapat memastikan pemulihan data. Yang ketiga, dokumen revisi. Perubahan atau pada sebuah file mungkin saja terjadi. Fitur ini membantu untuk melacak perkembangan proyek dan memastikan file terdapat digunakan. Keempat, notifikasi atau pengetahuan. Notifikasi adalah sistem yang memberikan pemberitahuan perubahan atau update file yang relevan untuk digunakan. Hal tersebut dapat membantu dalam menjaga transparansi serta kolaborasi tim. Yang kelima, kolaborasi tim. Kolaborasi tim adalah fitur manajemen file ini dapat digunakan dengan secara berbagai file secara langsung atau real time. Lebih dari satu karyawan dapat bekerja dalam satu dokumen yang sama secara bersamaan. Dan begitu pekerjaan menjadi lebih efektif, produktif, dan efektif. Keenam, pencarian cepat. Pada fitur ini, file manajemen sistem dilengkapi dengan akses pencarian yang canggih. Fitur tersebut memungkinkan penggunaan dengan mudah mencari file berdasarkan karyawan tertentu. 7. Izin akses. Fitur izin akses bekerja dengan memungkinkan administrator untuk mendapatkan izin akses berbeda berdasarkan peran atau jabatan karyawan. Oleh karena itu, hanya karyawan yang berwenang untuk mengakses file tertentu dalam menjaga data perusahaan. Yang ke-8, struktur folder. Perusahaan dapat membuat struktur folder yang tergenerasi dengan baik melalui manajemen sistem. Sistem ini dapat mempermudah para karyawan untuk menemukan dan mengakses file yang dibutuhkan tanpa merasa kesulitan. Oke, berikutnya saya persilakan teman saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jenis-jenis manajemen file. Secara umum terdapat jenis file manajemen sistem pada sistem operasi. Penjelasan jenis manajemen file.
Regular file. File yang terdiri dari file teks dan binary disebut dengan regular file. File pada teks ini terdiri dari barisan teks dengan format, sedangkan pada file binary terdiri dari barisan eksekusi, serta binary dari berbagai macam software dan aplikasi. Kedua, directory file. Directory file adalah sebuah arsip yang dimiliki dari operasi sistem atau sistem operasi dari sebuah perangkat. Directory berisi semua informasi mengenai daftar file yang terdapat dalam folder atau directory dan subdirectory. Directory adalah file yang dapat diakses secara terus-menerus pada sistem operasi. Setelah manfaat manajemen file. Setelah pembahasan mengenai file manajemen sistem, berikut ini adalah pembahasan mengenai manfaat file manajemen sistem yang dapat membantu jalannya perusahaan. Pertama, menghindari risiko kehilangan file. File yang berada pada perangkat komputer bisa saja terhapus secara tidak sengaja. Dengan adanya sistem ini dapat membentuk file tetap aman di dalam perangkat komputer. Kedua, memudahkan pencarian file. Dokumen yang dimiliki perusahaan tentu sangat banyak dan tidak sedikit. Dengan adanya sistem ini, file atau dokumen dapat tersimpan rapi sesuai dengan jenis dan kepentingannya, sehingga dapat ditemukan dengan mudah ketika membutuhkan. Ketiga, menghemat ruang penyimpanan. Dengan menyimpan file secara online, dapat menghemat penyimpanan ruang secara fisik. File yang disimpan secara manajemen disimpan dengan rapi dan dikelompokkan secara kategori serta menghemat secara ruang penyimpanan. Keempat, mengetahui file yang tidak terpakai. Banyaknya file atau dokumen yang dimiliki oleh perusahaan membuat banyak file yang terbengkalai. Seringkali file yang tersimpan sudah tidak terpakai sehingga tidak diperlukan lagi. Dengan menghapus file yang tidak diperlukan dapat menghemat kapasitas penyimpanan sebuah file. Fungsi manajemen file. Berikut ini adalah fungsi file manajemen sistem, sebuah sistem operasi yang digunakan oleh perusahaan. 1. Membuat, memodifikasi, dan menghapus file. Kedua, menggunakan file secara bersamaan. Ketiga, membackup dan merecovery data. Keempat, menyimpan informasi dan data dengan baik dan aman. Kelima, menyediakan interface yang user-friendly. Arsitektur manajemen file. Arsitektur manajemen file. Sistem ini terdiri dari beberapa bagian. Berikut ini adalah bagian dari arsitektur dan penjelasan mengenai file manajemen sistem. Sistem akses. Hal yang bersangkutan dengan cara dari sebuah data dapat disimpan dan diakses pada file disebut dengan sistem akses. Kedua, manajemen file. Hal yang berkaitan dengan penyediaan prosedur operasi dalam file disebut dengan manajemen file. Contohnya menyimpan, pengajuan, pemakaian secara bersamaan, dan pengamanan. Ketiga, manajemen ruang penyimpanan. Manajemen ruang penyimpanan adalah hal yang berkaitan dengan penyediaan ruang untuk menyimpan file pada perangkat penyimpanan yang terdapat dalam komputer. 4. Mekanisme integritas file. Mekanisme integritas file adalah hal yang berkaitan dengan keterangan dalam file yang tidak korup atau dikenal dengan corrupted file. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. File system. File system adalah struktur logika yang digunakan untuk mengendalikan akses terhadap data yang ada pada hard disk.
Dalam file system terdapat berbagai jenis-jenisnya dan penggunaannya. Algoritma yang berbeda, semakin baru jenis dari sebuah file system, maka semakin bagus pula kualitas dari file system tersebut. Misalnya FAT, File Allocation Table, jenis presentasi terdahulu pada Windows, yang kemudian diperbaharui dengan adanya FAT16, FAT32, dan yang terakhir adalah jenis Intense New Technology File System. Pada Linux terdapat jenis file system x86, web virtual memory, dan lain-lain. File system terbaru pada Linux adalah x86 yang tentunya lebih baik dari versi-versi teks yang lainnya. Sistem partisi. Partisi adalah pengaturan data pada hard disk atau bisa juga proses pembagian ruangan-ruangan kosong pada hard disk untuk memberikan file sistem pada ruangan kosong yang terdapat pada hard disk, kemudian ruangan kosong pada hard disk yang telah diberi file sistem tersebut digunakan untuk penyimpanan berbagai data dan sistem operasi. Tujuan partisi hard disk untuk memisahkan antara sistem operasi pada komputer dengan media penyimpanan data. Jika sesuatu saat Windows atau Linux mengalami kerusakan, data-data penting masih bisa diselamatkan karena berbeda pada partisi yang berbeda dalam keadaan tertentu. Partisi hard disk juga sangat diperlukan apabila hard disk itu mengalami bad sector. Hard disk dipartisi menjadi dua dengan harapan back sector yang ada akan terpisah pada suatu partisi yang tidak terpakai. Setiap partisi dapat dinyatakan oleh sebuah huruf 3 dan akan menjadi drive yang bisa diakses oleh DOS. Jenis atau macam file system dan sistem partisi. FAT, File System Windows. Nama FAT berasal dari penggunaan tabel yang memustakkan informasi tentang area mana milik file yang kosong atau mungkin tidak dipakai, dan di mana setiap 5 file yang disimpan dalam hard disk untuk membatasi ukuran tabel. Spesies hard disk dialokasikan ke file dalam grup sektor hardware yang bersebelahan disebut cluster. Ketika disk drive berkembang, jumlah maksimum cluster pun meningkatkan, dan begitu juga jumlah bit yang mengidentifikasikan bahwa cluster telah berkembang. Versi pengembangan dari format file system FAT dinamai sesuai dengan jumlah bit elemen, yaitu FAT12, FAT16, dan FAT32. 1. FAT12 merupakan sistem berkas yang menggunakan unit alokasi yang memiliki hingga 12 bit. File sistem ini hanya dapat menampung maksimum hanya 2 unit alokasi saja,
alokasi saja atau sebanyak 4096 buah. FAT12 pertama kali digunakan sistem operasi MS-DOS karena kapasitasnya sedikit, yakni hanya 32 MB, maka FAT12 hanya digunakan sebagai file sistem pada media penyimpanan floppy disk. 2. FAT16 sistem file FAT16 pertama kali diperkenalkan pada era MS-D4S di tahun 1981. Sistem file yang sudah berumur 27 tahun ini pertama kali dirancangkan untuk menangani file yang terdapat pada floppy disk. Selanjutnya, dengan beberapa perbaikan, sistem file ini mampu untuk menangani file yang terdapat pada hard disk. NIPS Network Technology File System. NIPS merupakan file system yang memiliki sebuah desain sederhana, namun memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan FAT file system. NIPS memberikan fitur keamanan yang sangat tinggi, kapasitas data yang bagus, serta ekspresi data yang susah ditembus. NIPS pertama kali dikenalkan Microsoft pada sistem operasi Windows NT dan mendukung sistem operasi yang terbaru yaitu Windows 7. File system Linux. Linux mempunyai beberapa jenis file system dari yang x62, x63, dan Windows 7. x62 merupakan tipe file system yang paling tua yang masih ada. File system ini pertama kali dikenalkan pada tahun 1993. x62 adalah file system yang paling ampuh di Linux dan menjadi dasar dari segala distribusi Linux. Pada x62, file data disimpan sebagai data blok. 2. x63 merupakan suatu jurnal file system. Jurnal file system didesain untuk membantu melindungi data yang ada di dalamnya. Dengan adanya jurnal file system, maka kita tidak perlu lagi untuk melakukan pengecekan konsistensian data yang akan memakan waktu sangat lama. Bagi hard disk yang berkapasitas besar, x63 adalah suatu file system yang dikembangkan untuk digunakan pada sistem operasi Linux. x63 merupakan hasil perbaikan dari x2 ke dalam bentuk x2. Terima kasih, itu saja presentasi dari kelompok kami. Atas waktu dan kesempatannya. Sekian dan terima kasih.